Senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali. Informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Viral video siswi SMA Negeri 6 Ambon aniaya adik kelas dipukul dan dimaki. Beredar video penganiayaan yang dilakukan siswi SMA Negeri 6 Ambon di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, pelaku yang mengenakan kaos olahraga membentak korban yang adalah adik kelasnya. Diketahui pelaku berinisial KS, siswi kelas 11, sedangkan korbannya ialah GA yang masih duduk di bangku kelas 10. Dalam video tersebut tampak pelaku menampar dan memukul korban sebanyak 8 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku bahkan menendang kaki korban. Sembari menarik kerah kemeja korban, pelaku menanyakan terkait ajakan perkelahian. Namun korban membantah hal itu. Tak puas memukuli korban berulang kali, pelaku pun memaki korban hingga mengancam akan membunuhnya. Korban pun tidak membalas siksaan yang diterimanya dan memilih berjalan meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Ambon UMP Mapusa saat dikonfirmasi wartawan mengaku peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 23 Februari 2024 seusai aktivitas belajar mengajar. Mapusa menjelaskan bahwa kejadian tersebut akibat kesalahpahaman. Menurutnya, segala bentuk kekerasan dilarang pada lingkungan pendidikan, termasuk SMA Negeri 6 Ambon. Sehingga perbuatan yang dilakukan siswinya sangat tidak terpuji, sementara yang merekam aksi pemukulan tersebut tidak lain adalah teman dari pelaku. Mapusa menambahkan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak telah berdamai di kepolisian, namun pihak sekolah juga mengambil langkah penyelesaian. Aturan sekolah itu kita akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan sekolah. Berupa apa itu, Pak? Aturan sekolah itu dia harus paling saya dengan kesiswaan sementara penyelesaian, sehingga kalaupun sanksi itu diberikan nanti disesuaikan. Saya sementara menyuruh atau memberikan kewenangan tugas ini ke Wakasek Kesiswaan. Kira-kira paling berat itu seperti apa, Pak? Ya paling berat paling dia dirumahkan, paling berat. Tapi anak-anak ini semua juga adalah korban sebenarnya. Kalau mau bilang kita skors juga dia korban. Dia punya hak untuk menerima pelajaran. Dan kita harus menggali, mencari tahu akar permasalahan. Terkadang anak-anak ini kan kasih keluar kata itu tidak sadar. Lalu yang berikut ambil gambar tidak sadar. Lalu yang bilang apa-apa. Nggak biasa aja. Bukan. Siapa bawa tuan nama tersiap mulai bacaku. Itu sih bilang apa-apa tuh. Kena apa-apa. Tapi itu sih bilang apa-apa. Saya sudah cari masalah. Sih. Saya belum puas sama pukulan beda. Kalau saya bilang, Itu sih bilang. iya lancar. Berita selanjutnya, Tribuners, penganiayaan siswi SMA Negeri 6 Ambon berakhir damai, pelaku buat video klarifikasi. Peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh siswi SMA Negeri 6 Ambon terhadap adik kelasnya berakhir damai. Kepada wartawan, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Ambon UMP Mapusa mengatakan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan Senin 26 Februari 2024. Pelaku pun telah membuat video klarifikasi terkait peristiwa tak terpuji yang dilakukannya. Lanjutnya, meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun pihak sekolah juga telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Hal itu untuk memastikan peristiwa serupa tak lagi terulang di kemudian hari. Sementara pelaku berinisial KS serta temannya berinisial ND yang merekam aksi penganiayaan itu telah mengaku salah serta meminta maaf kepada korban. dari ONA dan orang tua dari Cat sudah datang dan saya sudah menyelesaikan. Menurut mereka semua sudah diselesaikan di kepolisian, tapi pihak sekolah juga perlu untuk menyelesaikan. Anak-anak tadi dari pagi sudah, sebelum doa pagi kita karena ada kelas 12 ujian, jadi kita cuma apel untuk penaikan bendera, dan dalam apel itu saya sudah sampaikan bahwa
Kalau ada kejadian seperti begini, tolong datang konfirmasi. Sayang, karena kalian bisa jadi objek. Sing undang. Saya undang toh? Bika sing undang. Saya bilang. Bika sing undang. Saya undang apa? Saya undang semua. Saya yakin kabar saya ada bilang apa-apa. Bika sing bilang apa-apa. Saya yakin. Saya yakin kabar saya ada bilang apa-apa. Bika sing bilang apa-apa. Tapi saya yakin. Bukan. Saya bawa tuan nama tak. Saya mau baca buku. Kekeluargaan dan juga meminta maaf dengan perbuatan kami. Kami sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dan juga meminta maaf terhadap korban, dan apabila ada video yang beredar lagi itu di luar tanggung jawab kami. Selamat malam dan terima kasih. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners tak diizinkan ikut rapat pleno rekapitulasi suara, petugas pengawas negeri HTW kecil mengamuk di lokasi. MJH Elfuan, salah satu pengawas kelurahan atau desa atau PKD negeri HTW kecil Kota Ambon, mengamuk di gedung Sport Hall Karangpanjang Ambon. Kejadian berlangsung sekitar pukul 11 siang, Senin 26 Februari 2024. Hal itu lantaran Elfuan tak diizinkan masuk untuk mengikuti jalannya rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan. Tampak yang bersangkutan langsung ngamuk dan mempertanyakan alasan panitia pemilihan kecamatan atau PPK tidak mengizinkannya masuk untuk mengawasi jalannya pleno rekapitulasi. Padahal dia mengaku telah mengantongi surat tugas dari Panwascam Sirimau untuk mengawasi jalannya pleno dimaksud. Elfuan mengaku bertugas untuk mengawasi kerja PPK, sehingga jika tidak diizinkan masuk itu adalah hal yang tidak masuk akal. Elfuan bahkan sempat adu mulut dengan petugas kepolisian lantaran tidak terima dirinya ditertibkan. Sekarang kalau super ribut dalam, lalu orang datang main-main bagaimana? Saya mau tanggung jawab sini. Hah? Saya mau tanggung jawab. Pengawas negeri HTW kecil ngamuk tak diizinkan ikut pleno. Ini penjelasan Ketua PPK Sirimau. MJH Elfuan, salah satu pengawas kelurahan desa atau PKD negeri HTW kecil Kota Ambon, ngamuk lantaran tak diizinkan masuk untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan di gedung Sport Hall Karangpanjang Ambon. Terkait insiden itu, Ketua PPK Sirimau Stevi Silkate mengatakan Elfuan bukan peserta rekapitulasi. Pasalnya sesuai PKPU nomor 5 tahun 2024, peserta rekapitulasi berasal dari Panwascam, saksi partai, dan panitia pemungutan suara atau PPS. Sebelum kejadian ini, lanjutnya Jihad Elfuan juga sempat menyampaikan pendapatnya saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tepat pada rekapan suara di TPS 14 negeri HTW kecil kemarin malam. Karena terlalu bersemangat, membuat anggota PKD yang bersangkutan tidak dapat lagi mengontrol item per item yang disampaikan. Hal itu membuat proses rekapitulasi menjadi sedikit terhambat hanya karena beberapa poin pandangan atau pendapat yang disampaikan anggota PKD ke PPK. Salah satu pendapat yang disampaikan ialah mengapa rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan tidak
dilakukan di desa atau kelurahan. Sehingga lanjutnya siapa saja yang tidak menghormati jalannya proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan, maka ia berhak untuk mengusir mereka. Ya, lalu setelah sampai dengan rekapan di kotak kabupaten kota, ada penyampaian pendapat atau pandangan dari teman pengawasan tingkat desa kelurahan, ya, PKD Hatiwe Kecil. Nah, saat penyampaian mungkin terlalu bersemangat, ya, sampai tidak mengontrol item per item yang disampaikan tadi, ya. Karena selama proses rekapitulasi ini, PKD ini diperbantukan dalam melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, ya. Karena personil Panwas kecamatan hanya 3 orang. Nah, PKD ini difungsikan untuk membantu. Dalam rekapitulasi, ya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 pasal 14 ayat 3, ya, PPK melakukan rekapitulasi itu dengan mengundang pertama pengawas kecamatan, yang kedua saksi peserta pemilu, dan yang ketiga PPS, ya. Untuk PKD sendiri dia tidak berada di dalam undangan oleh PPK Sirimau maupun juga PPK seluruh Indonesia, ya. Mereka hanya diperbantukan. Nah, bantu dan yang bertanggung jawab itu berbeda. Yang bertanggung jawab berarti pengawas kecamatan, yang PKD hanya membantu, ya. PPK dalam penyampaian pendapat itu mempersilahkan dulu baru ngomong, ya, bukan seenaknya dan mengatur ritme daripada hasil pleno. Nah, di tadi malam ada pertanyaan itu yang notabene semua terjawab di tingkat desa kelurahan. 29. Beta punya apa? Kamu tanggung jawab. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Update hasil DPRD Ambon Dapil Sirimau II, Hadianto dan KPL masuk 9 besar suara terbanyak. Petahana Haryanto Junaidi dari Partai Hanura dan Johan Van Kapelle dari Partai Perindo kini masuk dalam 9 besar perolehan suara terbanyak pada hasil hitung sementara caleg DPRD Kota Ambon, daerah pemilihan atau Dapil Sirimau II. Masuknya 2 petahana itu berhasil lengserkan posisi 2 pendatang baru, yakni Dali Matualeka dari P3 dan Milati Ibrahim dari PKS yang mulanya berada dalam urutan 9 besar perolehan suara terbanyak. Hadianto Junaidi dengan perolehan 142 suara kini berada dalam urutan ke-6 suara terbanyak, dan Johan Van Kapelle dengan perolehan 110 suara kini dalam urutan ke-9 suara terbanyak. Sedangkan pendatang baru Dali Matualeka baru bisa meraih 106 suara dan Milati Ibrahim 110 suara. Adapun 9 nama caleg DPRD Kota Ambon Dapil Sirimau II dengan perolehan suara tertinggi yang di .id pukul pukul setengah 7 malam Minggu 25 Februari 2024 sore diantaranya. Pertama, Andi Ibrahim dengan perolehan 254 suara dari P3. Kemudian Juniati Muhammad 247 suara dari P3, Muhammad Ari Sugiharto Sudarsono Solisa 243 suara dari PDI Perjuangan, kemudian Muhammad Fadli Toisuta 192 suara dari Demokrat, Gunawan Mohtar 179 suara dari PKB, Hadianto Junaidi 142 suara dari Hanura, Hamsudin 137 suara dari Perindo, kemudian Yati Sumiati 117 suara dari PKS, Johan Van Kapelle 110 suara dari Perindo. Jumlah tersebut merupakan progres 89 dari total 218 TPS atau baru mencapai 40,84%. Diketahui Dapil Kota Ambon Sirimau II terdiri dari Batu Merah, Pandar Kasturi, Hatiwe Kecil, Galala dengan jumlah kuota 9 kursi di Baileo belakang Soya Ambon. Besar perolehan suara terbanyak.
7. Hamsudin 137 suara dalam kurung Perindo. 8. Yati Sumiati 117 suara dalam kurung PKS. 9. Johan Van Capelle 110 suara dalam kurung Perindo. Go. Di pukul 18. 20 waktu Indonesia Timur, Minggu 25 Februari 2024 sore, diantaranya 1. Andi Rahman 254. Tribuners, ini daftar 8 partai perolehan suara teratas sementara di Dapil 1 DPRD Maluku Tengah. Berikut 8 partai politik pada pemilihan legislatif atau pileg DPRD Kabupaten Maluku Tengah daerah pemilihan atau Dapil 1 yang berada di urutan teratas dengan perolehan suara terbanyak sementara berdasarkan Real Count KPU. Pantauan Tribunambon.com Senin 26 Februari 2024 pada laman pemilu 2024.kpu.go.id. Progres pukul 12 malam. Posisi paling atas ditempati Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, selanjutnya ada Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Demokrat, Perindo, dan PKB. 8 partai ini berpeluang besar mengisi jatah 10 kursi di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS, dan Teluk El Papoti itu. Sementara 3 partai lainnya yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 kini masih belum tahu nasibnya. Berikut urutan perolehan suara sementara terbanyak berdasarkan data perhitungan suara atau Real Count Pileg 2024. Sementara di laman resmi KPU Pemilu 2024.kpu.go.id Senin 26 Februari 2024. PKS 3.692 suara, Hanura 2.756 suara, Golkar 2.466 suara, Perindo 296 suara, kemudian PDIP 2.133 suara, PKB 2.074 suara, Gerindra 2.023 suara, Demokrat 2.014 suara, Partai Nasdem 1.952 suara, PSI 1.853 suara, P3 1.522 suara. Sisanya seperti Partai Garuda, PAN Gelora, PKN, Umat, PBB, dan Partai Buruh hanya mengoleksi suara sementara masing-masing sebanyak PAN 1.315 suara, Umat 904 suara, PBB 644 suara, Garuda 468 suara, PKN 528 suara, Gelora 984 suara, Buruh 694 suara. Data ini terupdate sementara dengan progres sudah mencapai 222 dari 319 TPS di Dapil 1 atau 69,59%. Pantauan Tribunambon Senin 26 Februari 2024 pada laman pemilu 2024.kpu.go.id. Progres pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Posisi paling atas ditempati Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya ada Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Demokrat, Perindo, dan PKB. Kedelapan partai ini berpeluang besar mengisi jatah 10 kursi di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kecamatan TNS, dan Teluk El Papoti itu. Sementara 3 partai lainnya, yakni Partai Solidaritas Indonesia, Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan kini masih belum tahu nasibnya. Berikut urutan perolehan suara sementara terbanyak berdasarkan data penghitungan suara atau Real Count Pileg 2024 sementara. Tribuners, pasca pemilu serentak 2024, Polres Kepulauan Aro gelar cooling system bersama masyarakat. Polres Kepulauan Aro melakukan cooling system atau sistem pendinginan keamanan pasca pemungutan suara. Cooling system dengan cara menyambangi tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kapolres Kepulauan Aro, Wakapolres Kepulauan Aro, PJU, Polres Kepulauan Aro, dan para perwira yang dibagi menjadi 4 kelompok sambang. Kapolres Kepulauan Aro AKBP Dwi Bahtiar mengatakan cooling system ini bertujuan untuk menjaga situasi keamanan tetap stabil pasca pencoblosan. Dan saat pleno rekapitulasi berlangsung, ia juga menambahkan pesan yang disampaikan oleh Polri kepada masyarakat adalah agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax. Lanjutnya, dengan selesainya masa pencoblosan, warga diharapkan tetap menjaga kesatuan meski perbedaan pandangan dan pilihan politik.
sesuai Irjen Pol Taria Latif dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Aru. Walaupun ada satu dua protes kan ya wajar, makanya namanya orang banyak ya. Kita ke Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, sampah plastik berserakan di Landmark Kota Langgur, Trash Hero Pulau K turun tangan. Sampah mulai berserakan di Landmark Kota Langgur pasca dibuka Rabu 14 Februari 2024. Kondisi itu kemudian yang menjadi alasan anak muda ini menggelar aksi lingkungan di area ikon baru Kota Langgur itu. Ialah komunitas Trash Hero Pulau K. Komunitas pecinta lingkungan ini tidak sendiri, mereka menggandeng siswa sekolah untuk turut memungut sampah. Bukan tanpa tujuan, anak sekolah diajak turun lapangan, menurut Ketua Trash Hero Pulau K, Sophia Rahayaan. Hal itu sebagai upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan. Komunitas yang dibentuk pada April 2019 ini dibagi atas 3 kelompok yang membersihkan sisi kiri, kanan, serta bagian depan. Tentunya hal ini untuk mempermudah proses pembersihan sampah di kawasan tersebut. Usai dibagi kelompok, lantas berpencar dan mulai memungut sampah plastik berupa botol bekas, bungkusan makanan ringan, bahkan ban bekas pun dibuang warga secara serampangan. Niko, salah satu siswi kelas 3 SD Karel Langgur, mengaku senang dilibatkan dalam kegiatan ini. Untuk diketahui, Trash Hero sendiri merupakan gerakan global di bawah naungan Trash Hero World yang memiliki misi untuk mengedukasi masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui kampanye aksi bersih di Kepulauan K sendiri yang telah memiliki 66 anggota. Generasi muda terutama, yang pertama harus merasa bahwa ini bukan milik umum, tetapi ini milik sendiri, ini milik pribadi. Sehingga ketika kita merasa bahwa ini adalah milik pribadi kita, maka kita akan menjaganya seperti kita menjaga diri kita sendiri atau menjaga rumah kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah dilihat, sudah tersedia tempat-tempat sampah di sudut-sudut kota Langgur, khususnya di lokasi landmark. Maka setiap kali kita menggunakan atau makan atau minum kemasan-kemasan plastik, sebaiknya setelah dimakan atau diminum, sampah plastiknya dibuang ke tempat sampah. Untuk gerakan kita hari ini bukan yang pertama, ini sudah ke 95 kali Trash Hero Pulau K melakukan aksi clean up di Kepulauan K. Jadi gerakan yang kita lakukan hari ini adalah sebagai motivasi untuk masyarakat umum, terutama pengguna-pengguna jasa-jasa umum seperti ini, agar terus menjaga lingkungannya bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti visi dari Trash Hero, yaitu yang pertama adalah we clean, we educate, dan we change. Jadi yang pertama adalah kami membersihkan, kemudian yang kedua secara tidak langsung dengan mengajak adik-adik ini, kami secara tidak langsung mengedukasi mereka tentang bahaya sampah plastik, terutama menjaga lingkungan itu bersih sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kami merubah pola pikir masyarakat yang merasa bahwa ini adalah tempat umum, ada petugas sampah dan sebagainya. Kita merubah itu supaya orang-orang menyadari bahwa ini bukan hanya milik orang lain, atau ini bukan tanggung jawab orang lain, tetapi ini adalah tanggung jawab kita sendiri sebagai warga kota seperti ini. Salah pakai celana. Karena itu ganti baju.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. School Day Performance di ACC Sekolah Citra Kasih Ambon tampilkan berbagai bakat seni siswa. Sekolah Citra Kasih atau SCK Citraland Ambon turut berpartisipasi dalam School Day Performance pentas seni dan fashion show yang berlangsung di Pusat Perbelanjaan Ambon City Center atau ACC Minggu 25 Februari 2024 sore. Dalam partisipasinya, siswa-siswi SCK menampilkan berbagai bakat seni, diantaranya parade busana Imlek, solo piano, mainkan alat musik tradisional, suling bambu dan ukulele, kemudian diakhiri dengan dance berupa tarian modern yang dipadukan dengan tradisional. Head of School Sekolah Citra Kasih Ambon, Francisca Rini Utami, menjelaskan untuk penampilan solo piano dimainkan oleh siswa yang sudah pernah meraih juara 1 internasional di Jepang. Kemudian untuk alat musik tradisional suling bambu dan ukulele yang ditampilkan juga merupakan bentuk eksplorasi dari kurikulum muatan lokal yang ditetapkan daerah setempat. Ia berharap dari kegiatan ini bisa terus menjadi wadah untuk mengembangkan bakat anak siswa didik. Diketahui kegiatan ini juga diikuti sejumlah sekolah lainnya yang ada di kota berjuluk Manise ini. ACC, Sekolah Citra Kasih menampilkan bakat-bakat anak-anak khususnya dalam hal seni. Yang pertama tadi ada Dominic yang berhasil menjuarai juara 1 internasional piano untuk usia anak seusianya sesuai kelompok umurnya di Jepang. Kemudian dia memainkan 4 lagu tadi, lagu-lagu klasik yang dia kuasai. Kemudian yang kedua, nah ini yang baru, kami